Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investment pada chapter 17. Jadi, tujuan dari pembelajaran chapter ini adalah yang pertama, mendeskripsikan perlakuan akuntansi untuk debt investment, kemudian menjelaskan perlakuan akuntansi untuk perlakuan akuntansi untuk equity investment, dan menjelaskan metode yang digunakan dalam investment itu sendiri. Kemudian adalah preview dari chapter 17. Di sini kita di debt investment kita membahas klasifikasi dan pengukurannya. Kemudian di equity investment, karena ini equity investment itu dia berupa persentase kepemilikan, maka nanti akan dipisahkan jika dia kepemilikannya kurang dari 20% seperti apa. Kemudian jika kepemilikannya antara 20% sampai dengan 50% bagaimana, dan lebih dari 50%. Selanjutnya, di sini ada dua jenis aset keuangan. Yang pertama ada debt investment, equity investment. Nah, kalau debt investment sendiri ini biasanya disebut sebagai investasi utang. Jadi ini disebut sebagai investasi utang. Kalau yang equity investment ini investasi ekuitas. Nah, kalau investasi utang sendiri itu biasanya kita tahu itu adanya obligasi. Kalau yang ekuitas ini membahas ke saham. Nah, kemudian di sini motivation for investing. Jadi earning a high rate of return. Jadi perusahaan itu berharap ketika dia membeli investasi, baik itu debt atau ekuitas, berharap memperoleh imbal hasil yang tinggi. Kemudian to secure certain operating or financing. Jadi perusahaan itu ingin mengamankan aktivitas tertentu atau biasanya lebih kepada mengatur aspek keuangan dengan perusahaan lain. Nah, biasanya itu perusahaan melakukan joint venture. Nah, kemudian di sini ada dua kriteria dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset keuangan. Yang pertama itu, what is the company business model for managing its financial asset? Jadi, model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Bagaimana model bisnis perusahaan itu dapat mengelola aset perusahaan. Ya, yang pertama terkait bisnis model. Yang kedua itu terkait kontraktual cash flow. Jadi di sini berbicara bagaimana karakteristik arus kas kontraktual itu dapat membuat perusahaan mengukur aset keuangannya. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya, sebelum saya lanjutkan, apa itu kontraktual cash flow? Jadi kontraktual cash flow di sini adalah eh, arus kas yang dihasilkan akibat perusahaan melakukan kontrak pada perusahaan lain. Seperti kalau di debt investment, sebuah perusahaan itu membeli obligasi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada summary of the classification and measurement of debt and equity investment. Jadi ini adalah rangkuman ya. Kalau misalkan kita berbicara debt investment, itu ada dua pilihan. Ketika dia masuk ke dalam kriteria sesuai dengan model bisnis perusahaan dan dia sesuai dengan kontraktual cash flow test, maka dia diukur menggunakan amortized cost. Kemudian kondisi yang kedua, jika dia tidak sesuai dengan bisnis model perusahaan, itu biasanya dia membeli dengan trading atau fair collection and selling, maka dia diukur menggunakan fair value. Nah, untuk di equity investment, ketika eh, kriterianya dia itu tidak ketemu dengan kontraktual cash flow test perusahaan, maka dia dihitung dengan menggunakan fair value. Nah, di sini dikatakan bahwa for some equity investment for which the investor exercises some control over the investee, use the equity method. Jadi kalau misalkan perusahaan itu membeli equity investment yang mana
Kalau kita berbicara equity investment itu kan berbicara persentase kepemilikan. Jadi ada beberapa persentase kepemilikan yang bisa membuat si investi itu punya kendali pada perusahaan yang eh, dibeli sahamnya. Nah, nanti di equity investment tuh akan dibahas dua metode dengan menggunakan equity method sama fair value method. Selanjutnya kita bahas eh, terkait debt investment are characterized by contractual payment on specified dates of. Jadi investasi utang itu terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu atas nih principal and interest on the principal amount outstanding. Jadi atas bunga dan pokok bunganya. Nah, di dalam debt investment itu dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama held for collection, yang kedua held for collection and selling, yang ketiga itu trading. Nah, kalau held for collection di sini itu dia kan tadi dibilang menggunakan amortized cost. Apa bedanya yang held for collection sama held for collection and selling? Jadi kalau held for collection itu dia atau perusahaan itu niat membeli obligasi untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi misalkan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu dia tidak menjual sahamnya, kan dimiliki hingga jatuh tempo. Tapi kalau yang held for collection and selling yang menggunakan fair value, maka yaitu membeli perusahaan itu memiliki niat untuk membeli investment tersebut, tapi ketika ada waktu tertentu atau dipandang obligasinya itu ada keuntungan atau mungkin kerugian sebelum jatuh tempo, maka dia memutuskan untuk menjualnya. Terus yang terakhir di sini trading, ini menggunakan fair value juga. Jadi kalau trading ini dia niatnya memang beli obligasi itu untuk diperjualbelikan. Jadi kalau trading itu biasanya jangka waktunya pendek karena misalkan belinya sekarang, bisa jadi minggu depan paling cepat itu dia jual lagi sahamnya atau bisa sebulan kemudian. Jadi jangka waktunya pendek memang untuk diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya ini ada ringkasan ya, jadi masing-masing kategori. Kalau yang held for collection di sini, dia menggunakan amortized cost. Nah, ketika ada unrealized gain or loss, dia tidak dicatat atau tidak diakui. Kenapa? Karena kan memang kalau held for collection itu dia tidak ada niat untuk dijual. Jadi ya nggak ada pengakuan untuk gain or loss-nya. Kemudian kalau yang held for collection and selling, karena dia juga ada keinginan suatu saat untuk menjual, dia pengukurannya menggunakan fair value. Dan untuk unrealized gains-nya dicatat sebagai OC atau other comprehensive income. Dan merupakan komponen yang terpisah dari ekuitas. Jadi nanti pelaporannya pada laporan ekuitas itu akan muncul akun sendiri yang namanya unrealized gain or loss. Kalau untuk yang trading di sini, dia menggunakan fair value. Nah, kalau ada unrealized gain or loss sama dia diakui hanya di net income. Itu bedanya dari yang HFC, HFCS, dan trading. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada Robinson SA purchase 100.000. Ini nilai nominalnya. Nilai nominal. Nah, 8% ini, 8% bond of Evermaster ini adalah nilai bunga yang tercantum di obligasi. Kemudian at a discount. Jadi dia membeli bond ini pada harga diskon. Di mana maksudnya kalau diskon itu akan membayar lebih rendah dari nilai nominalnya. Kan tadi nilai nominalnya 100.000, tapi dia bayarnya 92.278.
Kemudian jatuh tempo bondnya ini 1 Januari 2024. Jadi masa eh, bondnya ini 5 tahun dari 2019 ke 2024 dengan bunganya 10%, bunga imbal hasilnya. Dan di sini dia bilang kalau bunganya ini diterima 2 kali semi annual, 1 Juli dan 1 Januari. Nah, maka pada saat membeli apa namanya si bond ini pada tanggal 1 Januari 2019, si Robinson itu menjurnal debt investment pada cash. Di sini debt investnya bertambah di debit karena dia membeli si bond ini. Dan di sini berkurang cashnya sebesar harga yang dibayar pada saat membeli. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada eh, tabel ya yang mana eh, dibuat oleh perusahaan untuk mempermudah dalam mencatat pada saat tanggal jatuh temponya. Jadi ini tuh schedule atau apa ya catatan terkait eh, apa namanya obligasi itu. Jadi pengakuan dalam menghitung bunga dan sampai masa jatuh temponya berakhir. Nah, untuk cara perhitungannya, di sini sudah dijelaskan di bawah kalau untuk menghitung yang di ini dari 100.000 nilai nominalnya dikalikan sama 8% dikalikan 6/12 karena dia menerima bunganya adalah semi annually setahun 2 kali, jadi 6/12. Kemudian di sini interest revenue eh, dikali dari yang dibeli pada saat dia membeli itu 92.000 dikali sama 10%. 10% adalah imbal hasil yang akan diterima dikalikan 6/12 ketemunya 4.614. Dan yang ini muncul yang namanya bond discount amortization karena ada selisih antara cash receive dan interest revenue-nya, maka masuk ke bond discount amortization. Nah, kemudian ini tinggal dihitung aja dari 92 ini ditambah 614 sehingga nanti endingnya akan ketemu sampai nilai nominalnya yaitu sebesar 100.000. Nah, di sini untuk mencatat pengakuan pada saat penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli, maka jurnalnya adalah cash diterima sebesar 4.000, kemudian debt investment 614 karena ada selisih antara cash receipt dan interest revenue. Kemudian di sini kita ngakui adanya pendapatan bunga sebesar 4.614. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah karena si Robinson ini dia menggunakan ini ya tutup buku tahunan, maka sebelum ditutup pada tanggal 31 Desember itu kita harus mengakui adanya pendapatan bunga yang belum diterima nanti pada 1 Januari 2020. Nah, jurnalnya seperti apa? Jadi di pertama kita di debit ada interest receivable sebesar 4.000 karena kan piutang bunga, jadi bunga yang akan didapatkan. Masuknya di debit, kemudian debt investment 645. Kemudian di kreditnya ada interest revenue. Ini adalah bunga yang akan didapatkan pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, nanti kalau misalkan ditanya jurnal untuk mengakui adanya pendapatan bunga pada 1 Januari, maka tinggal jurnalnya adalah ini 1 Januari 2020, maka jurnalnya adalah cash pada interest receivable sebesar 4.000. Tuh. Kemudian, nah ini adalah laporan penyajian dari Statement of Financial Position sama Income Statement atas pembelian bond investment dengan amortized cost. Nah, di sini muncul ya debt investmentnya sebesar 93537. Ini angkanya dari mana? Angka pada saat pengakuan eh, bond payable-nya. Kemudian di sini ada interest receivable sebesar nilai yang tercatat
dari tabel schedule tadi. Kemudian di sini ada interest revenue. Yang diakui adalah 4.614, ini yang diterima pada 1 Juli. Kalau yang ini yang akan diterima pada 1 Januari 2020 kan sudah diakui dulu, maka masuk ke dalam income statement. Terus, nah ini di soal dikatakan bahwa asumsikan bahwa Robinson ini akan menjual investmentnya pada 1 November 2021 at 99,34. Ini bisa dibilang 99,75%. Plus accrued interest. Robinson record discount amortization as follow. Jadi kalau misalkan terpaksa dia memang harus menjual bondnya, maka sebelum kita menjurnal untuk penjualan bond itu, kita terlebih dahulu harus mencatat amortization discount-nya. Baru setelah kita catat amortization discount-nya, kita bisa melakukan penjurnalan terkait transaksi penjualan si bond itu sendiri. Nah, karena dia dijualnya dia itu pada 1 November 2021, di mana 1 November 2021 itu kan antara tanggal ini ya. Dia ada di antara 1 Juli sampai 1 Januari pada masa penerimaan final. Nah, kita harus akui sebesar itu. Jadi kalau dari 1 Juli ke 1 November itu berapa bulan? Berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober. Kenapa November dia nggak dihitung? Karena kan Novembernya tanggal 1. Berarti kita hitungnya dari Juli sampai Oktober. Yang mana itu artinya 4 bulan. Nah, dari 1 Juli ke 1 Januari ini kan 6 bulan. Jadi kita menggunakan proporsi 4 per 6 untuk mengakui bunganya yang akan diterima perusahaan sebelum dia untuk mengakui bunga yang diterima perusahaan sebelum akhirnya perusahaan itu menjual sahamnya. Nah, berarti kita lakukan penjurnalan debt investment-nya di debit. Kenapa kok dia debt investment ini di debit? Ini karena ada amortisasi diskon untuk 4 bulan dari yang periode 1 Juli sampai 1 Januari. Angkanya ini, 783 itu pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Karena kan yang 746 ini sudah diterima oleh perusahaan. Sedangkan yang akan diterima kan ini. Jadi sehingga pada saat 1 November itu kita menggunakan acuan pengukurannya pakai yang 783. Dikalikan 4 per 6. Temunya 522. Maka angkanya masuk ke sini. Debt investment pada interest revenue. Misal 522. Kemudian ternyata pada saat melakukan penjualan terhadap bond tersebut, kita juga harus menghitung adanya gain or loss dari harga jual yang kita tentukan. Nah, di sini bisa dilihat untuk selling price of bonds-nya tercatat sebesar 99.750. Ini angkanya dari mana? Dari 99,75% dikalikan nilai nominalnya sebesar 100.000. Nah, 99,75% ini dari di soal kan disebutkan bahwa dia ini menjual si bondsnya ini at 99,344 plus accrued interest, jadi plus bunga. Jadi kita hitung dulu selling price-nya 99,75% ini dikalikan nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 100.000. Nilai nominal pada saat pertama kali kita membeli bond tersebut. Nah, ini nanti yang akan menjadi nominal kas yang akan didapatkan perusahaan dari penjualan si bond itu. Yang mana ini belum termasuk bunga. Ya, ini belum termasuk bunga. Kemudian dikurangi dengan book value of bond on November 2021. Di sini ada amortized cost-nya 1 Juli sebesar 95. Ini dari mana? Dari nilai carrying amount. Carrying amount yang sebelumnya ini di sini. Nah, ini 95671 ya. Nah, kemudian di sini add discount amortized for the period Juli 2021. Nah, ini dari yang 4 per 6 bulan tadi. Sehingga ketemu yang namanya di sini 96.193 ini apa? Carrying amount atau book value
atau nilai tercatat. Nah, kalau sudah, ketemulah, yaitu gain on sale of bond. Jadi, kenapa kok bisa untung? Karena kita itu jualnya 96, iya kan? Jual 96, tapi dapat uangnya berapa? 99. Sehingga 3.000 ini masuk ke gain. Gitu. Karena kan yang 96 ini tadi sebagai nilai tercatat atau carrying amount dari bond yang dijual. Nah, jadi jurnalnya cashnya di debit sebesar 102. Iya, cashnya di debit sebesar 102. Ini angkanya dari mana? Dari nilai selling price ini tadi, 99750 ditambah dengan 2667. Ini dari mana? Interest revenue selama 4 bulan. 4 per 6 dikali 4.000. Kenapa kok dikali 4.000? Karena 4.000 ini adalah nominal cash yang akan kita terima dari bunganya. Dikalikan dengan 4 per 6. Ketemunya 2667. Karena tadi di soal dibilang bahwa dia menjual bondnya ini 993 per 4 plus interestnya, maka dijumlah yang 99 ini tadi, jumlah 2.667. Ketemunya 102. Kemudian di kredit ada interest revenue karena pendapatan bunga diterimanya di kredit. Kemudian ada debt investment. Debt investment ini dikredit karena apa? Karena perusahaan ini sudah menjual, sudah melepaskan bond tersebut, maka kita harus menghapusnya di kredit sebesar 96193 sebesar nilai yang tercatat. Nah, kemudian kita mengakui adanya gain on sale of investment atau bond sebesar 3.557. Kemudian lanjut, di sini debt investment held for collection and selling. Jadi debt investment yang dibeli dan ada niatan dijual sebelum masa jatuh tempo. Ini yang HFCS ya. Kuncinya adalah dia itu dibeli untuk dimiliki, tapi ada niat untuk dijual. Nah, dia kan menggunakan pengukurannya fair value. Nah, ketika dia menggunakan fair value, maka harus ada penyesuaian ya dengan nilai fair value-nya. Apa yang disesuaikan antara amortized cost dan fair value. Jadi kalau tipe soalnya nanti itu dia FCS, maka harus ada penyesuaian antara amortization cost dan fair value-nya. Kalau ada selisih, masuk ke unrealized holding gain or loss. Gitu. Terus ini. However, at each reporting date, companies, nah jadi pada saat tanggal laporan, itu 31 Desember biasanya, itu perusahaan harus melakukan penyesuaian the amortized cost to fair value yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan jika ada unrealized holding gain or loss yang dilaporkan, maka menjadi bagian dari OC, Other Comprehensive Income. Gitu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada graf PLC purchase 100.000, 10% 5-year bonds in January with interest payable Juli and Januari sama ya ini manually. Bond itu dijual dengan harga 108, 111. Nah, ketika nilai nominalnya 100.000, kemudian dijualnya 108, berarti kan lebih tinggi. Maka di sini disebut sebagai dijual dengan harga premium, which result in a bond premium of 8.111 and an effective interest rate of 8%. Kemudian bagaimana mencatat penjualan atas transaksi ini, pembelian bonds ini?
sama kayak sebelumnya, debt investment pada kas sebesar yang dibayarkan sebesar 108.111.000 atau senilai harga jual. Ini harga jual. Nah, ini sama kayak tadi. Saya lanjutkan. Nah, kalau contoh di sini tuh dia bilangnya single security. Jadi hanya ada satu sekuritas kan. Nanti eh, realitanya biasanya itu ada perusahaan yang dia membelinya lebih dari satu sekuritas. Nah, kalau di akuntansi itu disebutnya dengan portofolio. Jadi portofolio itu suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu sekuritas. Dia bilang di sini kalau dia tuh single security, the entry to record interest revenue on Juli seperti apa untuk mencatat adanya penerimaan atau pendapatan bunga. Nah, kita jurnal cash di debit sebesar 5.000 ini adalah kas yang diterima. Kemudian ada selisih debt investment karena tadi jualnya atau belinya itu lebih besar dari nominal. Nah, kemudian ada interest revenue sebesar 4.324. Itu. Setelah itu, yang kedua, nah, karena dia ini held for collection and selling, maka kita sebagai perusahaan harus melakukan penyesuaian antara amortization cost sama fair value-nya. Nah, at Desember 31, 2019, reflect the following entry to recognize interest revenue. Oh, sorry. Ini sebelum melakukan penyesuaian, melakukan pengakuan untuk bunga yang akan diterima pada 1 Januari 2020. Jadi melakukan pengakuan bunga terlebih dahulu untuk yang akan diterima 1 Januari 2020. Sama kayak sebelumnya, interest receivable, debt investment pada interest revenue. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah saldo untuk interest revenue pada tahun 2019, maka dijumlahkan yang diterima bulan Juli sama yang akan diterima bulan Januari 2020. Ini masih sama yang sebelumnya. Nah, ini baru yang menyesuaikan antara amortization cost sama fair value-nya. Ini to apply the fair value method to this debt investment, assume that 31 Desember the fair value of bond is 105. Jadi jurnalnya seperti apa? Nah, di sini eh, kita lihat dulu dari tabel atau schedule ini eh, angka yang digunakan yang mana, gitu ya. Jadi karena dia fair value-nya adalah 105, sedangkan amortized cost-nya atau carrying amount-nya itu sebesar 106, maka kan ada selisih nih. Nilainya turun. Jadi carrying amount-nya 106, tapi fair value-nya 105, maka nilainya turun. Akhirnya kita mengakui adanya unrealized holding loss di debit. Dan karena kita melakukan penyesuaian terhadap nilai fair value, maka lawan jurnalnya adalah fair value adjustment sebesar 1.732 dari selisih 106 ini dan 105. Nah, di sini jurnalnya wajib ini harus ada ditulis equity. Karena untuk penegasan bahwa kalau unrealized holding gain or loss yang di HFCS ini dicatat dalam komponen ekuitas, bukan dalam komponen income statement. Itu karena nanti akan berbeda. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada eh, perusahaan, contoh perusahaannya dia lebih dari satu sekuritas atau portfolio. Jadi web ini dia punya two debt securities classified as held for collection and selling. Ini masih sama ya HFCS, tapi dia punya dua sekuritas. Nah, the following illustration identifies the amortized cost, fair value, and the amount of the unrealized gain or loss seperti yang di bawah ini. Jadi di sini ada dua sekuritas nih, Watson sama Anacom. Kemudian di sini kalau yang Watson amortized cost-nya 93.000 sekian, fair value-nya 103. Ada selisih kan, ternyata amortized cost-nya lebih rendah dari fair value-nya. Maka kita catat adanya ini gain, unrealized gain.
Kalau yang untuk Anacom, amortized cost-nya 200, fair value-nya 180, maka kan lebih rendah daripada fair value-nya. Maka kita catat adanya loss. Sehingga di sini total portfolionya sebesar loss 9.537. Jadi dengan dua sekuritas yang dimiliki perusahaan web ini ternyata loss. Nah, kalau kita menghitung apa portfolio ini memang untuk menentukan unrealized holding gain or loss-nya itu per masing-masing sekuritas. Tapi kalau untuk menentukan gain or loss-nya itu satu kesatuan. Jadi di sini judulnya kenapa total portfolio? Karena satu kesatuan. Nah, kemudian untuk menentukan nilai fair value adjustment-nya pun juga sama. Dilihat dari gain or loss dari total portofolionya. Nah, ternyata di sini loss, maka eh, kita harus akui nih adanya kerugian dari portfolio ini. Jurnalnya seperti apa? Masih sama, jadi earnings holding gain on loss equity sebesar 9.537 di debit dan fair value adjustment di kredit. Nah, kemudian ada eh, catatan bahwa jika perusahaan ini menjual bonds-nya before jatuh tempo atau maturity date-nya, maka perusahaan yang pertama harus membuat jurnal entries untuk memindahkan biaya perolehan yang diamortisasi ini pada debt investment. Jadi mengeluarkan nilai AC dari debt investment. Nilainya harus dikeluarkan. Kemudian, jika ada keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut, maka dicatat di other income and expense pada bagian income statement. Ini lanjutin soal yang tadi, masih perusahaan yang sama. Jika WebAG ini dia menjual salah satu bondsnya atau salah satu sekuritasnya pada 1 Juli dengan harga 90.000, at which time it had an amortized cost 94.000. Jadi kita catat dulu, ini adalah ilustrasi perhitungan loss on sale of bonds. Jadi ditulis dulu amortized cost-nya, kemudian dicatatkan selling price of bond sebesar 90.000. Nah, di sini kan ada selisih. Jadi kalau yang 94 itu definisinya dia punya aset senilai ini. Nah, dijualnya harga 90. Sehingga ada kerugian di sini. Karena dia punya aset itu nilainya segini. Dijualnya 90.000. Akhirnya muncul yang namanya kerugian. Nah, jurnalnya seperti apa? Jadi di sini ada cash 90.000 senilai nominal selling price-nya. Kemudian ada loss on sale of investment sebesar 4.000 dan debt investment-nya dikredit karena kan dia mau menjual bonds-nya. Jadi ini masih mudah ya karena jurnalnya seperti sedang menjurnal ketika menjual debt investment biasa. Nah, di sini dia bilang this realize loss in the other income and expense. Jadi dia bilang dia mencatat kerugian ini itu di other income and expense section of the income statement. Asumsikan tidak ada pembelian dan penjualan bonus pada tahun 2020 sehingga ini adalah ilustrasi dari pelaporan nilai fair value adjustment setelah melakukan penjualan satu sekuritasnya. Tadi kan ada Watson, Watsonnya sudah dihapus, tinggal yang Anacom. Nah, ternyata di sini dia bilang amortized cost-nya 200.000, fair value-nya pada tahun 2020 adalah 195.000. Jadi ini angka dari mana? Ya, angka dari nilai wajar saat itu di tahun 2020. Maka dari amortized cost dan fair value ini ketemulah unrealized loss karena lebih besar nilai amortized cost-nya daripada fair value-nya. Jadi karena lebih besar nilai amortized cost-nya daripada fair value-nya. Jadi aset yang kita punya itu nilainya 200.000, tapi di pasar hanya 195, sehingga muncullah yang namanya loss. Nah, ini adalah yang nilai yang diharapkan perusahaan. Jadi endingnya itu harus 5.000. Nah,
Karena sebelumnya sudah pernah mengakui adanya fair value adjustment sebesar ini, yang tadi 9.537. Coba saya bukakan dulu. Nah, nah, mengakui adanya fair value adjustment sebesar 9.937 dari hmm, eh, portfolio ketika masih punya dua sekuritas itu ternyata sudah mengakui adanya loss dan masuk ke fair value adjustment saldonya sebesar ini. Nah, ketika dijual salah satu, kan kita harus melakukan penyesuaian lagi. Nah, ini tuh saldonya ke bawah terus si fair value adjustment ini. Nah, jadi dengan saldo yang kita punya sebesar 900, sorry, 9.537, gimana caranya supaya jadi 5.000 di atas? Jadi bukan 5.000 ini ditambah 9.000 ini, tapi gimana caranya bisa jadi sebesar 5.000 ini? Karena ini adalah yang diharapkan perusahaan saat ini ketika sudah memiliki, ketika hanya memiliki satu sekuritas. Jadi makanya kalau eh, kasus yang kita punya dua sekuritas, kemudian dijual satu, nah di tahun keduanya itu harus hati-hati. Karena ya ini tadi, eh, apa ya, jurnalnya itu berarti harus mengurangi sesuai dengan nilai yang diharapkan perusahaan. Itu. Jadi, jurnalnya seperti apa untuk mengakui yang ini ya, angka 4.000 ini. Jadi 4.000 ini dari 9.000 loss ini pengen jadi 5.000 maka harus ada gain sebesar 4.537. Maka ngakuinnya di fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss di equity. Tuh. Ini gampang ya. Oke. Terus di sini adalah reporting of HFCS securities. Jadi di sini ada debt investment HFCS sebesar 195. Nah, ini dicatat sebesar nilai fair value dari Anapom. Kemudian ini kenapa nggak ada angkanya? Karena memang harus dihitung ya. Nah, kebetulan juga di soal itu tidak dicantumkan, jadi kita XX aja angkanya. Kemudian di sini accumulated other comprehensive loss sebesar 5.000. Yang tadi ini 5.000. Nah, kemudian di sini other income and expense ada pendapatan bunga sebesar ini juga harus dihitung soal tidak ditulis. Dan di sini ada loss on sale of investment sebesar nih 4.000 dari Watson yang angka dari Watson. Watson 4.240. Nah ini itu gampang ya ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke trading. Jadi, kalau trading tadi sudah saya jelaskan, kalau trading itu dia siklusnya cepat. Terus dia bisa per minggu, terus per bulan. Dan dia itu siklus cepat, berarti dia menjual kembali dalam jangka waktu yang pendek. Jadi nggak mungkin tahun depan baru dijual kembali itu mungkin ya. Jadi biasanya seminggu setelahnya atau sebulan setelahnya. Nah, kalau untuk trading ini sebenarnya itu treatmentnya sama kayak HFC dan HFCS ini. Tapi bedanya ya pasti ada bedanya, cuman ya sebenarnya sama aja. Nah, kalau perusahaan yang mencatat dengan trading securities maka dia harus mencatat berdasarkan fair value. Dan ketika ada unrealized holding gain or loss, dia dilaporkan pada bagian net income. Nah, ini bedanya sama yang HFCS. Kalau HFCS itu kan di equity. Equity. Nah, kalau apa ini trading, itu masuknya di income. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau soalnya dia bilang HFCS, maka masukkan jurnal nanti pengakuan unrealized holding gain or loss-nya di equity. Kalau trading di income. Itu tadi kenapa saya selalu bilang harus ada stripnya, strip equity atau strip income. Terus dia bilang, kalau misalkan ada selisih nilai antara nilai wajar
dan nilai nominal yang tertera, maka harus mengakui adanya unrealized holding gain or loss in the change in the fair value of a security recognized but not received. Jadi tetap harus diakui. Kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada Western Publishing determine its trading security portfolio to be as shown. At the date of acquisition, Western Publishing record these trading securities at cost in the account entitled debt investment. Jadi di sini ada laporan terkait portfolio perusahaan Western Publishing. Dia punya tiga sekuritas, ada Burlington, GM Corporation, sama Time Warner, yang masing-masing 6% bond, 7% bond, dan 8% bond. Nah, masih sama, kita bandingkan dulu antara amortized cost dan fair value-nya untuk menentukan nilai gain or loss-nya. Yang Burlington ini gain, GM ini loss, dan yang Time Warner ini gain. Sehingga total portofolio keseluruhan adalah gain 3.750. Ini masih sama kayak HFCS, kita akuin dulu terkait adanya keuntungan dari portfolio ini ya. Jurnalnya seperti apa? Jadi fair value adjustment di debit sebesar 3.750 dan unrealized holding gain or loss sebesar 3.750 juga. Nah, intinya kalau mau menjurnal terkait pengakuan untuk laba dan rugi itu patokannya di unrealized gain or loss-nya. Kalau misalkan dia gain berarti langsung aja di jurnal gain di kredit. Karena kan kalau gain itu saldo normalnya di kredit. Nah, langsung lawannya pakai fair value adjustment karena kita melakukan penyesuaian terkait amortized cost dengan nilai fair value. Ini masih gampang ya. Terus selanjutnya, nah ini ada bedanya trading sama yang HFC dan HFCS itu dia punya opsi yang namanya fair value option. Nah, jadi fair value option itu apa? Jadi konsekuensi kalau perusahaan itu eh, mau pakai nilai wajar aja, maka perubahan nilai wajar itu harus dilaporkan dalam laba ruginya. Gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan nih dia menghitungnya pakai amortized cost, gitu ya. Nah, ketika dia memutuskan untuk pakai fair value option, maka ya udah kalau sekalinya ganti, nggak boleh ganti lagi, tetap harus pakai fair value option sampai em, masa jatuh tempo bond atau investmentnya itu selesai, gitu. Kemudian di sini dia bilang applied on an instrument by instrument basis, generally available. Kemudian company must measure, jadi harus konsisten. Kalau akuntansi itu kan basicnya harus konsisten. Kalau kamu amortized cost ya udah amortized cost. Kalau udah ganti pakai fair value option ya udah pakai fair value option itu terus sampai masa berlaku atau jatuh bond itu jatuh tempo. Kemudian nah ini company must measure this instrument fair value until the company no longer has ownership. Jadi untuk sekuritas itu perusahaan itu bisa menentukan dia mau diukur dengan fair value terus atau tidak. Jadi kalau teman-teman perusahaan itu sudah memutuskan untuk pakai fair value option, maka harus ada journal adjustment atau penyesuaian, penyesuaian langsung ke debt investment tanpa pakai fair value adjustment. Jadi itu ya, kalau dia sudah pakai fair value option, maka untuk penyesuaiannya dia nggak lagi ke fair value adjustment, nggak pakai akun fair value adjustment lagi, tapi langsung ke debt investment. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi di sini ada perusahaan Hardy purchase bond issued by the German Central Bank. Dia Hardy plans to hold the debt investment until it matures in 5 years. The amortized cost of investment 100.000. Its fair value at Desember 31. Jadi nilai nominalnya ternyata lebih rendah dari fair value-nya. Maka ada mengakui gain di sini. Gain. Dan Hardy ini memutuskan untuk menggunakan fair value option untuk investmentnya dia ini. Sehingga journal entry-nya seperti apa? Yang pertama, kita akuin adanya debt investment karena dia membeli bond sebesar 13.000
Kemudian mengakui adanya gain sebesar 13.000 karena ada selisih antara nilai nominal dan nilai yang dibayarkan. Nah, selanjutnya di sini terkait fair value option. Jadi in this situation, yang pertama Hadi use the debt investment account to record the change in fair value at Desember 31. Jadi di sini dia bilang bahwa Hadi menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan nilai fair value-nya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan akun FVA atau fair value adjustment. Kemudian, it doesn't not use the fair value adjustment account. Yang tadi saya bilang, karena kalau fair value option ini dia langsung masuk ke debt investment. Kemudian, the unrealized gain or loss is recorded as a part of net income, even though it's managing the investment on a held for collection basis. Jadi, kalau misalkan ada gain or loss, harus dicatat sebagai bagian dari net income. Walaupun dia itu sebenarnya pakai HFC. Jadi kalau HFC itu kan tadi dibilang kalau misalkan ada unrealized gain or loss itu kan nggak perlu dicatat ya. Tapi karena dia memutuskan untuk menggunakan fair value option, maka harus tetap dicatat pada net income. Karena dia sudah memutuskan untuk merubah yang awalnya dari amortized cost jadi menggunakan fair value option. Maka walaupun dia transaksinya itu held for collection, tetap harus mengakui adanya unrealized holding gain or loss. Hadi must continue to use the fair value method to record this investment until it no longer has ownership of the security. Jadi dia harus tetap menggunakan fair value method untuk mencatat investmentnya sampai dia masa jatuh tempo obligasinya itu selesai. Jadi nggak boleh kalau udah ganti fair value option terus ganti yang lain itu nggak boleh. Jadi kalau sudah memutuskan untuk pakai fair value option maka harus digunakan sampai masa obligasi itu berakhir. Kemudian, nah di sini equity investment menunjukkan bahwa, oh sorry, ini kita sudah masuk ke bagian baru ya, chapter yang equity investment. Untuk equity investment akan saya lanjutkan di apa pertemuan selanjutnya. Jadi untuk yang debt saya terakhir jelaskan sampai di sini. Tapi di sini saya ingin memberikan apa ya resume singkat terkait si investment costnya di bagian debt investment. Jadi sebentar saya betulkan dulu. Jadi izinkan saya membuat resume singkat ya dari pembahasan debt investment yang sudah kita um, pahami pagi ini. Nah, tadi kan kalau kita berbicara debt investment itu berarti debt investment. Kita berbicara tentang tiga hal, yaitu yang pertama, held for collection. Yang kedua kita berbicara held for collection and selling. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang trading. Nah, sekarang kita bahas yang pertama,
terkait transaksi yang held for collection. Nah, yang mana dia itu menggunakan amortize cost. Nah, dari transaksi HF ini tadi, yang pertama kita apa? Jurnal saat membeli debt investment. Jurnalnya apa? Debt investment pada cash sebesar angka yang dibayarkan. Angka yang dibayarkan. Atau sebesar nilai pasarnya. Kemudian yang kedua, transaksi yang kedua yaitu jurnal ketika menerima bunga. Yang pertama kita akui terima cash, kemudian pada interest revenue. Karena kan kalau pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Ya kan? Nah, terus jurnal ketika menerima bunga ini kan pasti ada penyesuaian ya antara nilai persentase bond, jadi persentase bond yang ada di bondnya sama yang akan kita terima itu kan ada selisihnya. Jadi antara cash receipt sama interest yang diterima itu kan pasti ada selisih karena ada persentase yang berbeda. Tadi kalau di soal itu 8% di yang tercatat, tapi nilai yang kita akan dapatkan adalah sebesar 10%. Nah, karena ada selisih ini tadi, maka kita catatnya masuk ke debt investment. Sebesar nilainya gitu. Jadi tergantung kalau misalkan dia at discount, dia di debit, kalau at premium, jadi kredit gitu. Kemudian yang ketiga, jurnal tentang apa? Jurnal pada saat akhir tahun sebelum menerima bunga yang kedua, pengakuan bunga. Ini pada tanggal 31 Desember. Kalau ini menerima bunga pertama tadi kan pada tanggal berapa? 1 Juli 2019. Ini tanggal 1 Januari 2019. Oke. Kemudian yang ini tanggal ini tanggal 31 Desember 2019. Kita akui dulu untuk pengakuan bunganya. Jurnalnya seperti apa? Yang pertama kan interest receivable. Receivable. Kenapa interest receivable? Itu kan piutang bunga. Jadi kita akuin bunganya dulu, padahal sebenarnya kita belum dapat bunganya. Pada interest revenue. Ini adalah pendapatan bunga. Angkanya sebesar ini di debitnya debit investment ketika ada selisih tadi ya. Di debit itu. Ini tergantung ya, bisa debit atau kredit tergantung dia bond atau sorry, tergantung dia at discount atau at premium itu. Kemudian yang keempat, nah jika misalkan ditanya bagaimanakah jurnal pada saat penerimaan bunga di awal tahun, karena kan dia 1 Januari dan 1 Juli. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya adalah cash pada interest receivable. Kenapa kok nggak interest revenue? Karena kan kita sudah pernah menjurnal terkait adanya piutang bunga. Maka kita harus hapuskan akun tersebut karena kita sudah menerima bunganya di 1 Januari 2020. Nah, selanjutnya, misalkan nih,
kondisi yang terpaksa gitu ya. Ketika perusahaan itu memang benar-benar harus menjual sebelum jatuh tempo, yang pertama, nih ya, jurnal menjual sebelum jatuh tempo. Yang pertama, langkah pertama kita harus catat dulu eh, pengakuan amortization cost. Kalau kita sudah melakukan pencatatan atas pengakuan amortization cost, maka yang kedua kita bisa catat transaksi penjualan bond tersebut. Itu ya. Nah, untuk yang ini seperti apa pencatatannya? Ini. Debt investment pada interest revenue. Ini sebesar apa? Angkanya adalah sebesar proporsi bulannya. Bulan pada saat memutuskan untuk dijual. Dan angka yang dipakai adalah angka bunga yang akan diterima. Kalau tadi kan di soal itu dia terima bunga kan dia terima bunga kan 1 Juli sama 1 Januari. Ini 2019, ini 2020. Nah, dia jualnya kan pada 1 November 2020. Sorry, 2019. Nah, maka eh, jualnya itu kan ada di antara tanggal penerimaan bunga pertama dan kedua. Nah, kita hitung dari Juli ke November ini berapa bulan. Itulah bunga yang bisa diakui untuk sebelum obligasi itu dijual. Jadi 4/6 dikalikan nominalnya dari mana? Angka atau schedule yang ada di tahun 2020 yang akan diterima itu berapa? Itu untuk yang HFC. Sekarang kita bahas yang apa namanya HFCS ya. Health for Collection and Selling. Kalau HFCS tadi pakainya apa? Pakai fair value. Nah, sebenarnya sama kalau berbicara HFC sama HFCS ya. Yang mungkin beda apa? Ketika dia melakukan eh, metode pengukuran menggunakan metode fair value, maka yang pertama itu ada penyesuaian, harus melakukan penyesuaian amortization cost pada fair value ya. Nah, nanti akan muncul yang namanya akun fair value adjustment. Itu bedanya dengan yang HFC. Kalau yang HFC tadi kan nggak muncul ya, yang namanya akunnya fair value adjustment karena memang dia hmm, tidak ada niatan untuk dijual. Nah, ketika dijual pun dia eh, selisihnya masuknya ke debt investment, tidak masuk ke fair value adjustment. Dia hanya mengakuinya melalui debt investment. Kemudian yang pertama, ini masih sama ya. Kalau untuk jurnal membeli, membeli debt investmentnya masih sama. Berarti debt investment pada cash. Kemudian pada saat menerima bunga juga masih sama. Saat terima itu masih sama. Cash pada debt investment pada interest revenue. Ini dikredit karena disoalkan judulnya dijual dengan dibeli dengan harga premium, maka dia debt investmentnya dikredit. Kemudian yang ketiga, jurnal saat mengakui pendapatan bunga. Nah, kalau untuk pendapatan bunga ini masih sama kayak yang HFC, yaitu interest receivable terus interest revenue eh, ini diisi debt investment. Kemudian yang keempat
jurnal, oh ya, ini kan pada tanggal 31 Desember. Nah, pada saat menerima bunga pada tanggal 1 Januari 2020, cash pada interest receivable. Masih sama ini yang kayak sebelumnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu sama antara HFC sama FCS ya untuk jurnal transaksinya. Nah, yang bikin beda adalah di nomor 5. Kalau yang di HFC kan dia terpaksa untuk menjual nih. Tapi kalau di HFCS itu dia bilang apa tuh? Jadi sebelum dia memutuskan untuk menjualnya, dia harus melakukan jurnal untuk menyesuaikan nilai amortization cost-nya pada fair value. Nah, di sini nanti baru muncullah yang namanya unrealized realized holding gain or loss pada fair value adjustment. Nah, ini bisa apa ya? Bisa kebalik, bisa FVA-nya di debit, bisa unrealized-nya di kredit, tergantung apa dia gain or loss. Jadi patokan untuk menjurnalnya adalah teman-teman lihat gain or loss-nya dari nilai ini. Kalau misalkan gain ya berarti unrealized holding-nya di kredit, tapi kalau loss ya berarti unrealized holding gain-nya di debit. Nah, lawannya apa? Ya pasti fair value adjustment karena dia jurnal untuk menyesuaikan nilai fair value. Terus, nah ada satu lagi terkait ini. Jika kalau tadi kan kalau yang saya bilang, jadi yang sama antara HFC dan HFCS itu ketika si HFCS-nya itu punyanya satu sekuritas. Jadi HFC dan HFCS itu akan sama ketika yang HFCS ini dia single security. Security. Lah yang agak beda itu ketika kalau si HFCS-nya itu dia portfolio atau apa namanya? Dia punya lebih dari satu sekuritas. Itu ya. Jadi gimana perlakuannya? Hmm. HFCS for portfolio. Untuk yang pertama, jadi ketika ada dua sekuritas, perusahaan itu akan menghitung. Dia akan menghitung apakah dengan kepemilikan yang dua sekuritas itu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Untung atau rugi. Nah, ketika sudah dihitung maka dilakukan pencatatan. Dilakukan pencatatan atas untung atau rugi itu. Jurnalnya seperti apa? Masih sama kayak yang ini tadi. Kalau misalkan patokannya yang mana, dia untung atau rugi. Misalkan dia rugi, ya udah berarti unrealized holding gain or loss-nya di debit. Lawannya apa? Fair value adjustment. Karena yang jelas ketika kita tuh menentukan untung rugi kan kita membandingkan. Jadi kita ketika kita menentukan untung atau ruginya itu kan kita dari perbandingan antara amortized cost-nya dengan fair value. Jadi makanya kenapa lawannya adalah FVA gitu ya. Jadi pokoknya patokannya teman-teman hitung dulu total portfolionya berapa. Tuh, nah kalau sudah untung atau rugi baru dicatat di jurnal. Nah, yang beda lagi adalah ini masih sama ya. Yang beda di HFCS for portfolio adalah ketika dari dua sekuritas itu dijual salah satu. Berarti harus dicatat kan? Pasti otomatis kalau misalkan dijual salah satu kan satu sekuritasnya udah hilang. Dan pasti juga ada yang namanya gain or loss jual. Jadi jurnalnya gimana?
Jadi ketika kita menjual satu sekuritas, otomatis kita akan terima cash pada debt investment karena kan sudah tidak kita miliki lagi itu si debt investmentnya. Nah, tergantung nanti di sini kalau di debit bisa loss, kalau di kredit bisa gain. Loss or gain of investment. Karena dia ini loss, maka di debit, kreditnya debt investment. Kalau misalkan ternyata dari jual itu gain, ya berarti cash, terus di sini gain on sale, di sini debt investment. Ini di debit, yang ini di kredit. Gitu. Nah, yang terakhir, ternyata dari kita menjual ini tadi kan, misalkan contohnya ini tadi loss ya, ada loss atau gain. Nah, kita perlu mencatat kerugian itu sendiri pada akun unrealized holding gain or loss. Penyesuaian jurnal untuk mengakui gain or loss. Jadi tadi misalkan gain ya, kalau misalkan yang gain ya udah berarti patokannya kan gain. Unrealized holding gain or loss itu di kredit. Debitnya apa? Fair value adjustment. Nih, ini untuk yang KFCS. Kemudian untuk yang trading, untuk yang trading ya, trading, trading, tadi pakai fair value dan ada juga opsi fair value option. Jika sebelumnya menggunakan amortized cost. Nah, yang pertama tadi jurnal terkait. Jadi ketika dia, kan otomatis kalau trading itu punya lebih dari satu sekuritas. Nah, intinya kalau misalkan perusahaan itu punya lebih dari sekuritas, kita tuh harus menentukan yang namanya gain or loss dan fair value adjustment-nya. Itu jadi dari tiga sekuritas, sekuritas satu, dua, tiga, kita bandingkan di amortization cost sama fair value, ketemulah ini gain or loss. Gitu ya. Jadi menentukan itu. Kalau sudah ditentukan gain or loss, kita lakukan pencatatan masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada gain or loss, dari patokannya mana? Gain or loss-nya dulu. Misalkan loss, berarti unrealized holding gain or loss di kredit kalau itu gain dan fair value adjustment. Ini masih sama. Pokoknya patokannya gain atau loss. Nah, kalau sudah kita tentukan nilai fair value adjustment-nya, yang kedua adalah ketika ini tadi Western, cuman ini aja ya ternyata di buku ya. Jadi yang pertama dia punya lebih dari sekuritas, kita akui dulu berapa nilai gain on loss-nya, terus dicatat. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika dia menggunakan fair value option. Nah, ketika ternyata nominalnya adalah 100.000 nih ya, yang sedang dicontoh. Kemudian ternyata fair value dari bond yang dibeli itu sebesar 113.000. Ini adalah nominal, ini fair value. Nah, jurnalnya seperti apa? Jadi, ini kan ada selisih.
ada gain ya sebesar 13.000. Nah, maka karena dia fair value option yang tadi saya bilang dia tidak mengakuinya di akun fair value adjustment, tapi dia mengakuinya di akun debt investment. Oleh karena itu kan tadi dia ini gain. Ya udah gainnya taruh di kredit dulu. Unrealized holding gain on loss pada debt investment sebesar berapa? 113.000. Itu kalau yang fair value option ya, jurnalnya seperti ini. Gampang untuk yang trading, jadi cuman ini ketika dia mengakui adanya gain or loss dari satu sekuritas yang dia salah, satu portofolio lebih dari satu sekuritas atau portfolio ini sama ketika dia memutuskan untuk menggunakan fair value option. Langsung masuk ke debt investment, bukan FVA lagi. Mungkin ini untuk yang debt investment. eh, Selanjutnya akan saya bahas terkait equity investment.